Halo, apa kabar nakama? Selamat datang di channel Nobar Anime. Selamat beraktivitas and enjoy this video. Chapter kali ini diberikan judul kepada Bonnie dengan disertai color sprite disampul dengan Vegapunk, 6 klonnya, dan Vega Force 1. Vegapunk berada di tengah color sprite, di sebelah kanannya Lilith dan Pythagoras. Di sebelah kirinya ada Atlas dan Edison. Di latar belakang kita bisa melihat wajah York di sisi kanan. Wajah Saka berada di sisi kiri dan Vega Force 1 di tengah. Chapter dibuka dengan ditunjukkan kampung halaman Luffy, tepatnya di Gunung Kolubo, di kerajaan Goa Es Blue. Melanjutkan pada panel terakhir chapter sebelumnya. Kuma tiba di desa Fusa dan saat ini sedang memperhatikan Luffy yang sedang berlatih jurusnya. Ditunjukkan panel Luffy berteriak, "Gomu Gomu no Axe!" Jurus ini pertama digunakan saat mengalahkan Arlong ketika menyelamatkan Nami dan menetapkan Nami sebagai nakamanya. Para binatang pun ketakutan melihat jurus dari Luffy tersebut yang menghancurkan batu besar. Kemudian Kuma mengingat Dragon dan perjalanan sebelumnya bersama pasukan revolusi ke kerajaan Goa. Kemudian panel diperlihatkan Kuma dan Dragon yang sedang berbincang melihat kerajaan Goa di tepi pantai. Kuma berkata kepada Dragon, "Kamu tampaknya tidak asing dengan pulau ini." Tidak hanya itu, ketika saya berkeliling, saya menemukan desa terpencil di pinggiran kota, dan ada seorang anak muda di sana. Kemudian Dragon pun berkata, "Jika kau terus membicarakan hal ini, lebih baik kau membunuhku." Kuma pun bingung dan bertanya, "Apa maksudmu?" Dragon menjawab kembali, "Seorang anak adalah kelemahan orang tuanya." Kuma pun langsung terkaget dan langsung berkata, "Maafkan aku akan melupakan apa yang aku lihat." Kembali ke masa sekarang, Kuma masih memperhatikan Luffy dan berkata, "Itu serangan yang hebat." Kemudian ditunjukkan Luffy yang sedang berbicara kepada macan dan buaya yang sedang ketakutan tentang jurus barunya. Dan saat ini Luffy berumur 16 tahun. Kemudian tiba-tiba Denden Mushi berdering di kantong Kuma. Luffy langsung melihat ke arah suara tersebut dan berteriak, "Siapa di sana?" Namun Kuma sudah menghilang. Luffy pun melanjutkan perkataannya, "Aneh, apa yang kurasakan barusan membuatku merinding. Pasti masih ada lawan yang kuat di hutan ini yang belum aku kalahkan." Kemudian Kuma meninggalkan Pulau Dawn untuk memenuhi perintah dari pemerintah dunia. Diperlihatkan Kuma membantu kapal nelayan atau pedagang yang diserang bajak laut dan membuat mereka menyerah. Kuma pun melanjutkan perjalanannya. Di sore hari sebelum matahari terbenam, di kapal Kuma sedang menulis surat untuk Bonnie. Dear Bonnie, dunia ini penuh dengan keindahan yang tidak dapat diabadikan dalam foto atau buku bergambar. Aku rindu melihat senyum di wajahmu yang cerah saat kamu merasakan sendiri keindahan itu. Kembali ke kerajaan Sorbet, ditunjukkan Bonnie yang sedang sibuk mencari surat dari Kuma yang tak kunjung datang. Dan ternyata surat-surat yang dikirim oleh Kuma untuk Bonnie dihancurkan oleh Alpha, agen pemerintah yang ditugaskan merawat dan mengawasi Bonnie. Panel ditunjukkan Alpha yang sedang penasaran akan isi surat dari Kuma. Alpha berkata, "Menjijikan sekali," sambil menyobek-nyobek surat tersebut. Di sepanjang chapter kita ditunjukkan narasi-narasi dari surat Kuma yang berisi betapa cintanya dia kepada Bonnie. Panel pun berlanjut. Bonnie merasa kesal karena surat dari ayahnya tak kunjung datang dan berubah wujud dan mengajak Gyogyo bertarung. Kemudian tiba-tiba Alpha pun datang namun tidak sempat melihat perubahan Bonnie dan memberikan obat seperti biasanya. Kemudian Gyogyo bertanya kepada Nenek Connie, "Kenapa kita harus menyembunyikan kekuatan Bonnie?" Nenek Connie berkata, "Elang yang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya." Scene ditunjukkan di Pulau Egghead. Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk. Kita melihatnya bertemu dengan klon Stussy. Klon Stussy berkata, "Aku ingin tahu siapa yang lebih malang, manusia tanpa kesadaran atau klon dengan kesadaran." Kemudian Vegapunk pun marah dan berkata,
Cukup Stussy, sudah kubilang kau adalah manusia. Ditunjukkan Vegapunk yang sudah memiliki kepala apel, menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun, Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma secara maksimal hingga menit terakhir. 1 tahun tersisa sampai operasi selesai. Kita melihat Kuma membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Tapi sekarang dia benar-benar diam, tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Dragon dan teman-temannya yang lain tahu pasti ada alasan dibalik kelakuan Kuma. Kembali ke kerajaan Sorbet. Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9, tapi surat Kuma masih belum sampai. Lalu setahun telah berlalu sejak operasi Bonnie berakhir. Jadi Bonnie sudah 100% sembuh total sekarang. Namun Alpha tidak akan membiarkan Bonnie keluar sampai ulang tahunnya yang ke-10. Connie mendapatkan informasi dari bar kota setempat. Salah satu anggota tim medis sepertinya keceplosan dan mengatakan kalau Alpha dan anggota tim medis lainnya adalah agen pemerintah dunia. Connie dan orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasinya sangat tidak biasa. Jadi mereka merencanakan pelarian Bonnie. Nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet yaitu Gyogyo, Totsu, dan Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan mendekorasinya agar terlihat seperti pizza untuk menarik perhatian Bonnie. Mirip dengan jewelry Margherita, tapi menurutku itu tidak sama persis. Connie dan Bonnie berganti pakaian. Kemudian Bonnie melangkah keluar untuk pertama kalinya. Bonnie berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapal. Namun Alpha menyadari bahwa dia adalah Bonnie dan mengejarnya menggunakan Geppo. Alpha berkata, "Jika kau mencoba melarikan diri, aku diperbolehkan menghajar dan menahanmu." Di akhir chapter, Bonnie dalam wujud anak-anak mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apa rupa nikah. Kemudian di dalam ingatan Bonnie, Kuma berkata, "Nikah? Aku tidak begitu yakin. Yang aku tahu adalah tubuhnya memiliki kualitas karet dan dia bisa bertarung sesuka hati." Bonnie kemudian menggunakan serangannya yang disebut Destruction Future. Bonnie berteriak, "Distorsi masa depan di mana aku menjadi seperti Nika." Dalam halaman ganda yang epik, Bonnie meninju Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bonnie melarikan diri dari kerajaan Sorbet dan ditunjukkan narasi pemerintah dunia segera menyadari pelarian Sandra, yaitu Bonnie. Kemudian kapal nelayan yang berlayar mencari ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut di era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lain dari generasi itu. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.